perkenalkan namanya, Bu? Saya Yudit Eva Meta Fitranila. Tegangkan juga karena kita baru, tapi ya. Halo pemirsa, di mana saja berada. Apa kabar? Mari kita tonton channel ini tentang pengangkatan Sumpah Janji Advokat Provinsi Kalimantan Barat oleh Pengadilan Tinggi. Jangan lupa subscribe, like and share agar video ini berkembang dan mendapatkan informasi-informasi selanjutnya. Terima kasih. Halo guys, sekarang sudah selesai acara penyumpahan dan pelantikan advokat Provinsi Kalimantan Barat. Ini kegiatan acara foto bersama, kemudian di samping saya ini ada acara penandatanganan berita acara pelantikan. Oke, terima kasih guys. Jangan lupa subscribe, share and like. Ya, Pak Haji, Waalaikumsalam. bagaimana perasaan Pak Haji pada hari ini pengangkatan dan pengambilan sumpah advokat selaku peserta? Tolong perkenalkan sebelum berkomentar. Baik, nama saya Samsudin. Ya, perasaan pasti bahagia karena ini merupakan momen yang tak bisa terulang lah begitu. Sekali untuk seumur hidup. Demikian. Bagaimana tanggapan Bapak tentang kegiatan pada hari ini? Kegiatan ya cukup menegangkan juga karena kita baru, tapi ya sangat bahagia. Ini persiapan pengangkatan dan pelantikan advokat se-Kalimantan Barat pada hari ini tanggal 19 Januari 2021. Kami sebanyak 53 yang insya Allah hari ini setelah di rapid test semuanya alhamdulillah negatif hasil yang sudah kami dapat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Saya Puliono dari YouTube Barpul di Video. Bagaimana kegiatan hari ini, Bu, tentang pengangkatan dan pengambilan sumpah advokat Peradi Kalimantan Barat, Bu? Alhamdulillah sampai sejauh ini untuk acara pelantikan advokat di wilayah Pengadilan Tinggi Pontianak berjalan dengan lancar. Kita masih menunggu untuk proses selanjutnya, prosesi pengangkatan, acara pengangkatan advokat Peradi di wilayah Pengadilan Tinggi Pontianak. Iya. Sementara Ibu ini selaku Panitia. Pelantikan dan pengangkatan. Oke. Bisa diperkenalkan namanya, Bu? Saya Yudit Eva Meta Fitranila, SHMH dari DPC Peradi Pontianak. Oke, kali ini kami masuk ke foto. Ini rekan-rekan yang pengangkatan dan pelantikan. Terima kasih. Ini berada di dalam lift ya, untuk naik ke atas. Ini rekan-rekan kita dari agama Buddha. Halo. Ya, tontonnya di YouTube. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dari mana, Pak? Singkawang. Singkawang. Atas nama siapa, Pak? Rida Wahyudi. Bagaimana tanggapan tentang pengangkatan dan pengambilan sumpah advokat Peradi Kalimantan Barat oleh Pengadilan Tinggi, Pak? Ya, kita masih menunggu waktu untuk pelantikan. Mudah-mudahan secepatnya bisa dilaksanakan. Kita harapkan hasil dari pelantikan ini, pengangkatan, menghasilkan advokat yang terbaik lah untuk di Kalimantan Barat. Bagaimana perasaan Bapak untuk sementara ini? Perasaan ya tentunya kita merasa bangga karena dengan pengangkatan sumpah ini kan dah lama nih proses yang kita lalui hampir 2 tahun. Kita berharap untuk segera bisa berkiprah di daerahnya masing-masing. Oke. Artinya Bapak mengetahui berapa jumlah yang diangkat sekarang? 53 orang. 53 orang, 54 berarti 1 orang itu Ya, meninggal, Pak, meninggal, ya? ya. Oh, jadi dari Singkawang berapa orang, Pak? 3 orang dari Singkawang 3 orang. Ya, terdiri dari Saya sendiri Rida Wahyudi, M. Zandriwan, sama Puldiono. ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Dengan nomor induk anggota 2003 530 29 Muhammad Taufik Hidayat SHMH dengan nomor induk keputusan DPR nomor 13.0029 garing advokat garing Peradi garing DPN garing 11 Mami
garing 2020 dengan nomor induk anggota 2003531. 30. Muammar Ihsan Sumarsono SH. Keputusan DPN Pradi nomor 13.0030 garis miring advokat garis miring Pradi garis miring DPN garis miring 11 Romawi garis miring 2020 dengan nomor induk anggota. Dia diangkat menjadi advokat Pradi? Dua, apakah bersedia tunduk pada anggaran dasar dan peraturan rumah tangga serta kode etik advokat Pradi? Terima kasih. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Selasa tanggal 19 Januari 2021, saya mengangkat saudara-saudari sebagai advokat di wilayah Pengadilan Tinggi Pontianak dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan lindungan dan tuntunannya kepada saudara-saudari dalam menjalankan tugas profesi. 19 Januari 2001, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, Profesor Dr. Oto Hasibuan SH MPN. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Dewan Pimpinan Daerah Advokat yang tergabung dalam organisasi Pradi, yang kami hormati dan yang kami muliakan para rohaniawan, yang kami hormati pula para saksi, rekan-rekan hakim tinggi, dan kami hormati pula rekan-rekan panitia dalam acara pengambilan sumpah dan pelantikan advokat Pradi, dan tentu yang berbahagia para advokat yang baru saja disumpah, dan hadirin hadirat yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairin munzilin. Pertama-tama, tentu kita sebagai umat yang beragama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Ilahi Rabbi Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena atas ridho dan perkenannya serta atas nikmat dan karunia-Nya, pagi hari ini kita bisa sama-sama hadir dalam rangka mengikuti pengambilan sumpah advokat Pradi, yang meskipun masih dalam suasana COVID, alhamdulillah insya Allah kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan rasa syukur yang dalam, Tuhan senantiasa melipat gandakan nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kita tadi sudah sama-sama mendengarkan sambutan dari Dewan Pimpinan Pusat yang diwakili oleh Dewan Pimpinan Daerah. Sampaikan pesan-pesan, ya, permintaan himbauan, permintaan saya supaya benar-benar dicamkan, dihayati, direnungkan, lebih dari itu harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi sekali lagi tolong semua itu betul-betul
dihayati. Kemudian pada kesempatan ini tentu kami juga mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setingginya kepada panitia penyumpahan advokat ini yang telah bekerja dengan keras, tekun, dan cermat sehingga penyumpahan advokat pada hari ini dapat tersalat dengan baik sebagaimana jadwal yang telah direncanakan. Ucapan yang sama kami ucapkan pula kepada para advokat yang telah hadir untuk diambil sumpahnya. Tidak lupa kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada para rohaniawan dan juga kepada saksi, sehingga dengan kehadiran beliau-beliau ini pengambilan sumpah tidak saja berjalan dengan cermat, tertib, tetapi telah sesuai dengan ketentuan undang-undang, sehingga para advokat yang baru saja diambil sumpahnya telah sah berpraktek sebagai advokat. Juga tidak lupa kami menyampaikan banyak terima kasih kepada pihak hotel Golden Tulip yang telah menyediakan tempat ini sehingga semuanya alhamdulillah bisa berjalan dengan sebagaimana yang kita jadwalkan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kami tandaskan kembali beberapa saat yang lalu kita telah sama-sama mengikuti dan menyaksikan pengambilan sumpah para advokat Peradi. Tentu kita semua berharap dan berdoa semoga acara ini mendapat ridho dan berkah serta rahmat daripada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Sejalan dengan lafaz sumpah yang baru saja diucapkan, saya senantiasa berpesan menyampaikan, pertama, mari kita utama para advokat camkan, renungkan, dan hayati makna lafaz sumpah yang telah saudara ucapkan. Hakikat sumpah yang telah saudara ucapkan mengandung tanggung jawab moral terhadap Tuhan Yang Maha Esa, karena sumpah merupakan komitmen atau janji suci kepada Tuhan yang tidak pantas untuk dinodai apalagi diingkari. Oleh karena itu pula sebagai advokat, lafaz sumpah ini sudah seharusnya menjadi rambu-rambu utama dan pertama sebagai pegangan dalam mengemban amanah sebagai penegak hukum. Di samping harus tetap memegang teguh pula rambu-rambu kode etik advokat. Apabila saudara-saudara pegang teguh rambu-rambu tersebut, insya Allah saudara dapat mengemban amanah ini dengan baik dan selamat dunia dan akhirat. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan dilantiknya para advokat, tentu semakin besar harapan masyarakat untuk memperoleh akses akan jasa pelayanan hukum, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Jangkauan pelayanan jasa para advokat lebih luas lagi sehingga sangat membantu dan memudahkan masyarakat pencari keadilan. Sudah barang tentu masyarakat berharap semakin mudah dan semakin murah untuk memperoleh jasa pelayanan hukum. Di sisi lain, oleh karena semakin banyaknya pilihan bagi masyarakat terhadap jasa para advokat, akan berakibat pula persaingan di antara mereka untuk memberikan dan meningkatkan pelayanan hukum yang terbaik. Tentu ini yang diharapkan dan menggembirakan kita semua. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, berdasarkan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 bahwa advokat berstatus sebagai penegak hukum bebas dan mandiri yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Ketentuan dimaksud bermakna bahwa advokat sejajar dengan para penegak hukum yang lain. Oleh karena itu, citra wibawa dalam penegakan hukum tidak lepas pula dari peran serta para advokat dan advokat yang terjun bersentuhan langsung di tengah-tengah masyarakat sebagai pendamping dan kuasa hukum dari para pencari keadilan, merupakan ujung tombak dalam rangka penegakan hukum dan keadilan. Tidak bisa dipungkiri, baik buruknya wajah penegakan hukum kita secara yuridis maupun moral juga menjadi tanggung jawab kepada para advokat selaku penegak hukum. Kami dan tentunya kita semua berharap sindiran terhadap para advokat yang menyatakan maju tak gentar membela yang membayar hendaknya menjadikan koreksi dan evaluasi untuk memperbaiki citra para advokat ke depan, dan di pundak para advokat inilah tertumpah harapan besar bagi bangsa dan negara, khususnya dalam rangka tegaknya hukum dan keadilan.
Sebagai advokat harus mempunyai integritas dan idealisme yang tinggi, tidak mudah larut akan godaan dan segala tantangan, tingkatkan dan kedepankan profesionalisme, koordinasi yang dilandasi rasa saling menghormati sesama para penegak hukum sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi serta porsi masing-masing. Saling menghormati bukan berarti saling mencarui apalagi intervensi. Kemudian kita juga harus pahami, advokat sebagai mitra kerja lembaga peradilan tentu sepakat dengan amanat pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan jaringan. Oleh karena itu, untuk menunjang dan menjamin terlaksana pasal 2 ayat 4 Undang-Undang 48 Tahun 2009 tersebut, Mahkamah Agung telah mengeluarkan berbagai regulasi baik perma maupun sema. Oleh karena itu, sebagai advokat saya meminta betul-betul selain KUHP dan regulasi-regulasi lain, tolong betul-betul dihayati, dipelajari perma-perma, sema-sema yang dikeluarkan oleh pimpinan Mahkamah Agung, yang ini semua diharapkan pelayanan terhadap pengguna dan pencari keadilan bisa maksimal dilakukan oleh para penegak hukum tanpa kecuali para advokat. Beberapa perma sema perlu kami tandaskan. Perma nomor 1 tahun 2008, contoh perma nomor 1 tahun 2006 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Perma ini mengharuskan dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh upaya damai sebelum perkara dilanjutkan dengan cara pemeriksaan. Tercapainya perdamaian sangat menguntungkan kedua belah pihak, baik dari segi waktu maupun biaya, apalagi bila upaya damai tercapai akan tetap terjalinnya hubungan tali silaturahim yang tidak dapat dinilai dengan uang atau bentuk materi apapun, meskipun perdamaian mengharuskan kedua belah pihak saling berkorban, saling memberi dan saling menerima. Tercapainya perdamaian segera mengakhiri sekitar kedua belah pihak, yang segera pula memberikan kepastian hukum yang segera dapat direalisasi dan dilaksanakan, daripada harus menempuh proses panjang sampai kasasi, bahkan sampai peninjauan kembali yang memakan waktu bertahun-tahun. Peninjauan kembali dalam proses mediasi ini, peran para advokat cukup strategis untuk tercapainya suatu perdamaian, dan tentu diharapkan dengan kehadiran para advokat di tengah-tengah para pihak tidak justru akan terjadi sebaliknya. Karena itu tolong, karena ketentuan yang sekarang ini, kalau terjadi sesuatu proses persidangan tanpa harus dilalui dengan mediasi lebih dulu, akan berakibat fatal, kemungkinan gugatan tidak akan bisa diterima. Kemudian juga barangkali yang juga perlu cermati, Perma nomor 1 tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Perma ini mengharuskan bagi pengadilan maupun para advokat untuk tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, khususnya masyarakat tidak mampu, baik ketidakmampuan dari segi finansial, tidak terjangkaunya tempat tinggal dengan kantor pengadilan maupun penyediaan pos gabung di pengadilan untuk memberikan pelayanan berupa pemberian informasi, konsultasi artis hukum maupun pembuatan dokumen hukum yang diperlukan. Dalam acara pengambilan sumpah atau janji advokat organisasi Pradi pada hari ini tanggal 19 Januari tahun 2021 dinyatakan selesai dan